terminal 3 Pak.
Ya, puji Tuhan, seperti pujian yang barusan kita saksikan dan tentunya kita ikuti bersama bahwa satu-satunya harapan kita adalah Tuhan. Pagi ini tentunya adalah pagi yang luar biasa. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan untuk MC juga hari ini kita akan dipandu oleh dua orang, saya dan hambanya Bapak Marihot Sitorus ya. Dan untuk itu saya langsung mempersilakan Bapak Dato Sri Tahir untuk membawakan kebenaran firman Tuhan, dan kepada Bapak saya persilakan. Tuhan memberkati. Amin. Bisa dengar ya suaranya? Bisa ya? Ya, jelas Pak, Oke. jelas. Bisa. Ya, pagi. Terima kasih. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Ya. Saya hanya menambahkan ya, tadi Ibu Isnu cerita mengenai Mazmur pasal 23. Ya. Mungkin lebih akuratnya penjelasannya itu adalah demikian. Biasanya kita senang pasal 23 ini bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Ya. Saya tidak akan kekurangan. Artinya semua mungkin kebutuhan kita akan tercukupi. Actually, it's not really right. Tidak terlalu tepat explanation ini. Mungkin yang lebih tepat di bahasa Inggrisnya yang lebih tepat ya, lebih mendekati originalnya, yaitu God is my shepherd, I shall not want. Jadi artinya, setelah kita mengenal Allah kita yang hidup, setelah kita mengenal Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus, yang lain itu sudah tidak akan aku butuhkan. Itu persis seperti Paulus ya. Waktu dia mulai mengenal Tuhan, dia bilang Tuhan adalah mustika dia. Yang lain dia sudah tidak perlu lagi. Bukan tidak perlu kita cari nafkah, tapi that's actually apa yang dikatakan oleh Daud. Begitu kita mengenal Juru Selamat ini, Allah kita, semua itu sudah tidak terlalu menjadi penting. I shall not want. Saya tidak perlu lagi yang lain. That actually pasal 23 punya the real meaning ya. Sehingga kita lebih bisa appreciate ya Tuhan yang kita kenal, yang kita terima sebagai Juru Selamat hari ini. Memang kalau kita baca pasal 23 kita selalu refer kepada Yohanes pasal 10, yaitu di mana pasal 9 Tuhan baru menyembuhkan atau membuka mata dari seorang buta. Tuhan keluarkan dia dari satu belenggu agama, dimasuklah ke satu daerah yang lain, yaitu daerah kawanan domba, yang penuh dengan hayat, suplai hayat. Maka pasal 9, pasal 10, kalau kita baca Alkitab, selalu kita harus gandengkan dua pasal ini. Tidak sepotong lihat pasal 10 aja. Jadi kita lihat pasal 9 dan pasal 10. Sehingga kita lebih mengerti ya, arti daripada the shepherd, atau arti daripada kawanan domba yang memberikan kita hayat yang lebih limpah. Mungkin itu yang saya tambahkan saja ya Bu Justinus. Saya bukan teologi ya, saya kalau di depan Pak Sitorus pasti saya grogi ya, karena beliau yang belajar Alkitab. Saya ini anak pinggiran yang sambil-sambilan aja. Tapi hari ini kita sharing satu hal ya. Saya terus pikir waktu saya diminta untuk sharing. Saya lalu merenungkan depan Tuhan, apa yang sebenarnya saya harus sharing? Karena Alkitab begitu limpah, sehingga apapun bisa dibuat sharing, dan apapun bisa membuat supply daripada kita kaum saleh atau jemaat. Lalu saya pilih sesuatu cerita, yaitu di kitab Kejadian pasal 14. Saya tidak akurat ya, tapi saya ceritakan kejadian ini, yaitu Abraham mendengar ponakannya ditawan. Sehingga dia membawa pekerja di rumah untuk perang dengan Raja 4 ya, kalau salah. Dan dia menang. Yang menarik setelah dia menang adalah seorang yang tidak tahu asal-usulnya dari mana, yaitu Melkisedek. Muncul orang ini.
Dia memberikan wine dan sarapan untuk Abraham makan. Dan Abraham meminumnya, memakannya. Akibat dari itu, akibat konsekuensinya nih, setelah dia ketemu Melkisedek, Raja Lima ini menawarkan begitu banyak kelimpahan harta-harta. Tetapi jawaban dari Abraham mengatakan bahwa saya tidak akan ambil barang apapun. Saya tidak mau, oleh karena saya ambil itu, sehingga membuat saya kaya oleh karena Anda. Inilah yang menarik ya Lah untuk ini monoto, Pak. untuk kita lihat. Termute itu Pak. Pak Tahir termute. Suaranya nggak keluar. Termute dia. Ya, sudah Ya. Pak. Saya cerita kejadian di kitab Kejadian pasal 14. Ada sebuah kejadian, yaitu Abraham bawa 300 berapa itu pengikutnya atau pesuruh di rumah untuk perang dengan Raja 4, dan dia menang. Begitu dia menang, Raja 5 itu menawarkan memberikan sedikit kontribusi lah. Tapi di antara itu keluar seorang Melkisedek. Kita tahu Melkisedek di dalam Ibrani itu diumpama dengan arti Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan Abraham setelah menerima daripada Melkisedek, dia keluar sebuah reaksi. Dia menolak pemberian daripada Raja Lima itu. Dan kata-katanya demikian, dia bilang, saya tidak bisa menerima sedikit pun benang apapun. Saya tidak mau orang mengatakan saya kaya oleh karena ada. Di sini menarik ya, karena Abraham mengenal, dia tahu benar bahwa yang membuat dia menang itu adalah Allah, bukan karena dia. Di sini saya mulai bicara topik pertama, yaitu kedaulatan Allah. Seringkali kita bicara kedaulatan Allah, kita rata-rata orang Kristen mengerti. Termasuk orang bukan Kristen juga tahu bahwa Allah itu maha kuasa, Allah berdaulat, Allah bisa berbuat apapun. Itu adalah sesuatu keagamaan atau superstitious, ketahayulan. Tapi kita melihat yang lebih dalam. Apa sebetulnya makna ya? Allah menunjukkan kepada umatnya bahwa dia berdaulat. Bukan karena seenaknya Allah, dia mau bikin ini, mau bikin itu. No. Dia mempunyai sesuatu ekonomi, mempunyai suatu rencana yang luar biasa besar. Maka itu dia tunjukkan kedaulatannya dia. Jadi kita hari ini harapin kita punya mindset bisa rubah. Karena kita selalu bicara Allah berdaulat itu, kita refer kepada hal sangat yang materi. Allah bisa menyembuhkan kita, Allah bisa ngatur kita, Allah bisa bikin kita hidup, Allah bisa yang menentukan kita kematian. Itu terlalu dangkal. Dan kita telah menilai Allah jauh sangat rendah dan murah. Tapi kita lihat hari ini kedaulatan Allah itu sebetulnya untuk apa? Saya ingin sharing bahwa kedaulatan Allah mempunyai suatu tujuan yang luar biasa, yang kita biasa sebut God economy, yaitu rencana besar Allah. Saya tidak bahas terlalu dalam, tapi saya bahas kedaulatan Allah adalah untuk menyelesaikan kehendak Dia. Lalu pertanyaannya, apa kehendak Tuhan itu? Saya ingin ambil sesuatu yang simple di Yohanes, buku Yohanes. Yaitu waktu seorang murid Tuhan, saya kira mungkin Titus atau siapa itu, menanyakan kepada Tuhan, tunjukkanlah Bapak kepada saya. Mungkin nanti Pak Sitorus bisa mengkoreksi siapa itu murid dia yang menanyakan. Lalu Tuhan menjawab bahwa Anda melihat saya adalah melihat Allah. Itulah kehendak Allah yang terbesar, yang terpenting. Tuhan ingin menjadikan jemaatnya, chosen people, bahwa orang melihat kita bisa melihat Tuhan.
Itulah kehendak Allah yang mulia. Supaya hari ini kita ada sedikit mindset bahwa waktu di Matius pasal 16, Tuhan bilang, I want to build my church on the top of the rock. Itu adalah lanjutan daripada ungkapan atau revelation dikatakan oleh Simon, yaitu Petrus, bahwa orang yang kelihatan tua ini, yang orang anggap umurnya sudah lebih dari 40. Tetapi orang yang tua ini, Petrus mengenal bahwa dia bukan orang biasa. Dia adalah Mesias yang ditunggu-tunggu oleh manusia sepanjang masa. Jadi dia bisa melihat gitu, itu adalah revelation terbesar. Tapi Tuhan kasih tahu, it's not from you, it's from my Father. Untuk reveal. Jadi hari ini, Tuhannya kedaulatan adalah menstruktur, membangun jemaatnya. Supaya manusia melihat kita, itu melihat Allah. It is so important. Itulah Tuhan mengatakan, I want to build my church on the top of the rock. Lalu bagaimana pelaksananya? Itu ketiga, yaitu by his calling. Tuhan terus memanggil kita untuk mengikuti dia. Inilah implementasinya adalah melalui panggilan Tuhan kepada jemaatnya. Ini yang saya mau cerita, poin pertama itu kedaulatan Allah. Kita tahu bahwa kita baca Alkitab, kita melihat terdapat dua orang. Satu adalah Petrus, satu adalah Paulus. Saya kalau baca Alkitab Perjanjian Baru selalu merenungkan dua orang ini. Dua orang ini berbeda ya. Petrus kita tahu berjalannya, menarik berjalannya. Ya. Adalah seorang fisher ya, dipanggil Tuhan. Tapi saya mau tekankan hari ini ya, kalau ada orang baca Alkitab menganggap bahwa Petrus itu pernah lemah, pernah jatuh, it is true. Tetapi saudara-saudara, Petrus tidak pernah meninggalkan, mengurangi kasih dia terhadap Tuhan. Jadi so important kita tahu hal ini. Kadang-kadang kita lemah dalam manusia, pengalaman kita jadi jauh dari Tuhan, atau kita mengurangi kasih Tuhan. That's not Petrus. Saya melihat Petrus itu melihat lebih potret diri saya, atau manusia hari ini. Kita lihat belajar Paulus, kadang-kadang agak terlalu tinggi, karena Paulus begitu sempurnanya. Kita bisa lihat bahwa di Roma pasal 8, itu adalah rohani yang tertinggi oleh Paulus. Dia mengatakan, siapa yang bisa memisahkan saya dengan Kristus. Inilah waktu saat itu rohnya Paulus absolutnya tertinggi. Yang tidak bisa, termasuk kematian. Lalu kalau kita mau tahu wujudnya seorang rohani, kita bisa lihat Filemon. Di sanalah kehidupan Paulus itu seperti kehidupan Kristus. Mengampuni orang, menanggung dosanya orang, mendamaikan, dan memberikan suatu hal yang tepat, korek, tidak hanya kompromi kepada Onesifurus. Ini dua. Tapi kalau kita lihat Petrus, kita kadang-kadang bisa melihat diri kita. Dalam perjalanan kita lemah, lalu Tuhan bangkitkan lagi. Petrus juga demikian. Tetapi Bapak-bapak Ibu yang saya kasih, saya tidak ingin argue soal kitab. Petrus tidak pernah meninggalkan kasih dia semula kepada Tuhan. Dari mana kita tahu? Yaitu Yohanes pasal 21. Pasal 21 itu mengharukan, saudara-saudari. Karena murid-murid Tuhan itu dia sudah dibiasakan 3,5 tahun ya, didampingi oleh Tuhan. Semua kebutuhan dipenuhi. Lapar dipenuhi, mertuanya Petrus sakit disembuhkan. Mendadak Tuhannya dibangkitkan. Kadang-kadang muncul, kadang nggak muncul. Petrus lah yang merasa galau. Lalu mengajak teman-temannya, mari kalau gitu kita kembalilah ke pekerjaan kita, yaitu menjadi fisherman. Saya selalu berasumsi bahwa Yohanes pasal 21 itu adalah pasal yang tambahan. Sebetulnya pasal 20 kita baca Alkitab, kita harus tahu bahwa sudah selesai. Karena pasal 20 pada ayat 30-31 mengatakan bahwa Tuhan telah melakukan banyak tanda-tanda atau mujizat. Tidak semua bisa dicantumkan
karena terlalu limpah. Tetapi dicantumkan itu dengan dua tujuan. Satu, mengenal Dia sebagai Allah. Dua, oleh karena kita menerima Tuhan, kita diselamatkan. Ini sudah selesai harusnya, tetapi muncullah pasal 21. Dugaan saya, pasal 21 ditulis khusus untuk Petrus. Dan khusus ditulis untuk kita hari ini, jemaat yang percaya pada Tuhan. So, kalau kita baca pasal 21, bacalah yang baik. Dia ada dua bagian. Bagian pertama adalah Petrus tidak dapatkan ikan. Dan Tuhan siapkan makanan sudah di atas darat. Tuhan dengan segala kerendahan, segala kata-kata yang penuh suatu kasih. Dia tanya apakah kita sudah makan. Itu pertama. Tapi saya ngajak yang tahap kedua. Tuhan mulai tanya, apakah engkau mengasihi aku lebih dari sesuatu? Saya tidak bahas, tapi mungkin Pak Sitorus tahu 3 pertanyaan itu 2 gunakan suatu istilah yang sama, tapi satu yang terakhir Tuhan seakan menurunkan ke dia. Tetapi pakai agape, saya yakin kalau Tuhan ini, tetapi kita harus yakin dan kita berani mengatakan Tuhan, aku mencintai Engkau. Tidak pernah cintaku berkurang. Dengan segala keadaan yang menyulitkan. Inilah saya selalu menduga atau mengasumsi pasal ini adalah untuk jemaat. Zaman demi zaman sampai Tuhan datang kembali. It's so beautiful. Dan kita lihat bahwa Petrus perjalanan setelah itu di Yerusalem menjadi begitu kuatnya. Tapi Anda perlu tahu ya, Petrus padahal di pasal 16 Matius, Tuhan mengangkat dia, menunjuk dia itu adalah yang paling dibesarkan di dalam murid-muridnya. Dan Tuhan serahkan kunci ya, surgawi ke dia. Tetapi nasib dia tidak sebaik itu. Muncullah 2 orang. Satu, Yerusalem muncullah Yakub, adik Tuhan, yang begitu berkuasa, sangat powerful. Itu mungkin seperti Pope-nya hari ini, ya, seperti Holy Father hari ini, sangat powerful. Muncul satu orang lagi yang begitu tahu kebenaran, yang namanya Paulus. Dia dijepit 2 orang. Ya, Anda kalau lihat mana itu Galatia ya, Galatia. Ditegur, Petrus ditegur sama Paulus. Petrus lagi makan ya, bawa piring langsung kabur. Ini menarik ya. Tapi Anda perlu tahu kalau menurut catatan sejarah, Petrus itu seakan hilang 20 tahun. Tidak suaranya. Tetapi setelah 20 tahun muncullah buku 1 Petrus, 2 Petrus. Yang begitu indahnya. Buku 1 Petrus, 2 Petrus menunjukkan kematangan dari seorang Kristen. Kita waktu percaya, kita angkat tangan kita dibaptis, roh kita dihidupkan. Kita juga yakin satu hari kita ketemu Tuhan, tubuh kita dimuliakan. Yes. Tapi dalam perjalanan kehidupan orang Kristen, Anda harus lihat 1 Petrus, 2 Petrus. Itu the salvation of soul, keselamatan jiwa. Itulah Petrus mencantumkan itu. Sehingga Petrus bisa begitu hayat dan begitu matang waktu dia tulis 1 Petrus, 2 Petrus. Dan saya tambahkan aja, intinya dari buku itu adalah 2. Dia tunjukkan bahwa kita orang Kristen itu musafir. Kita adalah traveler, kita bukan menetap. Kedua, kita adalah imamat yang rajani. Kita adalah melayani Tuhan yang sangat tinggi derajat kita. Kita setinggi seperti raja. Itulah kedudukan kita hari orang Kristen. Tadi saya bilang kita mengenal bahwa perjalanan hidup ini hanya sementara. Kita perlu tahu, sehingga kita tidak perlu bangun suatu kerajaan di dalam bumi ini. Kedua, kita adalah hamba Tuhan yang rajani, yang setaraf dengan raja. Lalu saya kembali lagi tadi kedaulatan Allah. Jadi kedaulatan Allah
Apa konsekuensinya? Hari ini saya mau sharing. Kalau kita mengenal bahwa Allah itu berdaulat, maka kehidupan kita akan berubah. Kehidupan kita akan sangat dipengaruhi oleh visi yang kita terima itu, bahwa kita yang berdaulat di atas bumi ini bukan kita, bukan kepandaian kita, bukan jabatan kita, bukan kekayaan kita, bukan karena pendidikan kita. God is hold all the sovereign. Beliaulah Tuhanlah yang berdaulat atas kita. Kalau memang demikian, kalau kita setuju hari ini bahwa Allah itu berdaulat, bukan sekedar menyembuhkan penyakit kita, bukan sekedar bahwa kita dagang susah, lalu Tuhan bereskan sehingga kita dapat untung, lalu kita sakit disembuhkan. Tidak demikian. Allah berdaulat mempengaruhi hidupnya orang Kristen. Orang Kristen akan berubah kehidupannya. Dia sadar bahwa apa yang dia miliki, apa yang dia jalankan, itu semua adalah milik Tuhan. Dan semua pengaturan Tuhan. Maka itu Abraham mengenal hal itu. Sehingga dia mampu menolak semua tawaran daripada Raja 5 itu. Kalau kita tidak mengenal kedaulatan secara benar, kita akan tetap seperti orang lain. Tidak banyak bedanya. Mungkin kita lebih baik sedikit dengan agama lain. But that's not right. Kita harus mengenal bahwa kedaulatan Allah telah merubah hidup kita, telah merubah tujuan hidup kita, telah akan merubah tindakan hidup kita, telah akan merubah perjalanan kita. Semua kebutuhan kita akan berubah. Inilah poin saya hari ini. Kali kita pengalaman kedaulatan kalau kita sangat dangkal, wah Tuhan itu baik. Saya sakit, saya doa, Tuhan dengar doa saya. Saya lagi dagangan susah, Tuhan juga jarang berikan jalan keluar. Gitu. Ini banyak pendeta paling senang cerita ini, ya kan? God is kind, God is shepherd, saya tidak akan kekurangan, which is good. Menurut saya sebagai orang mendengar juga senang aja. Tapi kita perlu akurat melihat Alkitab dengan baik, sehingga kita bisa menjunjung tinggi kehadiran Allah pada hidup kita. Kita menjadi orang yang takut. Kita lihat mulai dari Abraham, Ishak, Yakob, lalu Yusuf, lalu kita lihat mulai dari Musa, mulai dari Yosua, Kalib, sampai sekarang kita lihat Samuel. Mereka orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah. Ya, lihat tuanya Samuel juga demikian. Orang Israel minta diangkat raja, tapi Samuel tetap semua sesuatu dia bawa kepada Allah. Dia minta Allah yang bimbing, Allah yang beritahukan orang Israel. Inilah kalau pagi ini kita sharing bahwa kita punya satu persepsi baru terhadap kedaulatan Allah, maka itu sebetulnya hidup kita akan jadi lebih mudah dan penuh sukacita. Karena we believe bahwa kedaulatan Allah itu mempengaruhi hidup saya demi tujuan yang mulia, yaitu orang melihat Tahir, dia akan melihat ada Tuhannya. Dia melihat ada sebuah Kristus ada di diri Tahir. Inilah sebetulnya arti daripada Matius pasal 16. I want to build my church on the top of the rock. Lalu Petruslah yang menjelaskan 1 Petrus 2 Petrus bahwa kita adalah musafir, kita adalah traveler. Dunia ini bukan penetapan kita. Kedua, kita adalah imamat yang kerajani, yang mulia. Kita melayani Tuhan hari ini itu adalah mulia, bukan penghinaan. Tuhanlah yang memberikan kita the honor supaya kita melayani. Saya orang Kristen, tidak sebagus Ibu Justinus atau Bapak Storus. Tapi saya dalam umur saya 73 ya. Actually 73 is old, ya. Sudah tua ya. Kita jangan dengar orang menggunakan PBB bahwa 70 life is starting, it's nonsense. Umur 70 ya sudah tua. Kalau kita lihat dari Indonesia ya, 70 itu sudah average. Jadi kalau kita di atas 70, actually it's a bonus. Lalu apa yang saya sharing, apa yang saya pikirkan tiap hari, saya beritahu sharing dengan kalian. Doa saya,
Tidak pernah saya minta Tuhan kasih cuan lebih besar, daripada lebih hebat. No. Saya minta Tuhan demikian, Tuhan, give me a day yang mana saya punya tindakan yang berkenan di hadapan-Mu. That is so important for me. Saya pernah sharing dengan wartawan. Hidup saya secara pendidikan saya sangat oke ya. Saya udah S3 dulu dari UGM. Ijazah asli ya UGM-nya saya. Ya. Jadi karena saya begini di UGM saya ada kasih tahu cerita kalian yang ambil S3 kalian punya pengalaman. Jadi waktu kalian ambil S3 itu ujian tertutup. Ujian tertutup itu sudah memutuskan Anda lulus atau tidak lulus dan Anda dapat GPA berapa. Dan waktu saya dapat 3,8 lebih. Lalu UGM para penguji menawarkan bisa ujian terbuka. Jadi dilihat umum. Ada 8 profesor yang akan menguji saya. Tiap profesor mengajarkan 3 pertanyaan. Jadi ada 24 pertanyaan diajukan ke Anda. Kalau Anda jawabnya tidak bagus, Anda tidak akan mengurangi yang sudah dapat hasil dari ujian tertutup, yaitu 3,88. Tapi kalau Anda bagus, bisa mengubah atau menambah nilai tambahan. Saya pasti memilih terbuka. Jadi saya bilang saya minta terbuka. Nah, untuk supaya lain hari tidak disabotase, saya mengundang Rektor Erlangga Nasir hadir di Jogja. Saya undang Rektor Padang, Unpad ya, Universitas Padang. Itu datang rektor ya. Lalu saya undang dosen dari UI. Saya juga undang mertua saya Pak Mokhtar Yadi. Ya, saya undang semua. Tujuannya apa? Tujuannya ikut lihat saya diuji. Gitu. Jadi lain hari tidak ada lagi mengatakan bahwa Pak Tahir mungkin dapat dispensasi. No. Dari ujian itu saya ditawarkan apa perlu lihat buku dan bawa pinpoint. Saya menolak semuanya. Saya langsung aja jawab. Saya bilang gitu. Oke, di 8 profesor menanyakan 24 pertanyaan. Nah hasilnya nih. Setelah itu langsung diputus. GPA saya 4. Ujian terbuka itu. Sehingga diratakan dengan 3,8, saya dapat 3,92. Itulah saya lulus dari UGM. Poin saya demikian, bahwa itu tidak merubah pandangan saya terhadap Tuhan saya. Bahwa kita tetap mengetahui bahwa yang membedakan kita satu sama yang lain, yaitu konstitusi kita di hadapan Tuhan. Itu yang penting. Bukan nama marga, bukan pendidikan, bukan kekayaan, atau bukan sesuatu. Yang merubah kita itu orang Kristen dengan orang lain adalah konstitusi kita. Yang membentuk diri kita ini. Maka itu saya merasa run out of time. Waktu itu pelan-pelan sudah tidak lagi banyak. I have to do my best. Saya tiap hari memohon Tuhan memberikan pengarahan bagaimana menjadi seorang Kristen yang berkenan di hadapan Dia. Saya kira Pak Sitorus sangat sadar mengenai 2 Korintus pasal 5, yaitu kita akan dihadapkan the judgment day, meja penghakiman. Itu yang paling menakutkan. Tidak ada kesempatan untuk kita bertobat, tidak ada kesempatan kita mengatakan Tuhan ampun enggak saya lagi, dan kita tidak juga ada kesempatan untuk bilang Tuhan saya ingin mengasihi Engkau kembali. There's no more chance. Yang ada adalah penghakiman, good or bad. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, I will give you a short sharing. Kita mengenal kedaulatan Tuhan harusnya lebih dalam. Kita mengenal sesuai Tuhan punya visionary. Kedaulatan Tuhan bukan karena Tuhan kuasa lalu seenaknya menurunkan hujan, banjir. No. Tuhan punya kedaulatan mempunyai suatu misi yang sangat mulia dan sangat besar yang merubah dunia ini. Yaitu Dia ingin membangun sekelompok orang yang mengasihi Dia menjadi warna, potret
Tuhan di atas bumi ini. Itu sesuai dengan kitab Kejadian, bagaimana Tuhan menciptakan manusia tujuannya. Go back to the basic, back to the nature. Tuhan ingin ada suatu potret di diri kita, bahwa orang melihat kita, melihat Tuhan. Itulah kedaulatan Tuhan yang terus bekerja merubah kita. Dan pekerjaan ini dilanjutkan atau diimplementasikan oleh panggilan Dia. Dalam hidup ini ya, sampai kepada nanti Yerusalem baru, Tuhan terus memanggil kita. Tuhan tidak pernah stop memanggil kita. Dalam perjalanan baru, Tuhan memanggil kita. Tuhan punya panggilan ada dua ya, kalau kita lihat. Dua yang terbesar. Pertama, Dia tanya kepada Adam, "Hai manusia, engkau ada di mana?" Kedua, Dia tanya Kain, "Saudaramu ada di mana?" Inilah dua pertanyaan yang Tuhan tanyakan sepanjang masa. Pertama, Dia tanyakan supaya orang bertobat, percaya pada Tuhan. Kedua, Dia memanggil kita supaya mengasihi gereja, supaya mengasihi kaum saleh. Inilah dua panggilan Allah terhadap dunia ini, alam semesta ini. Dua panggilan saja. Satu, "Hai manusia, engkau ada di mana?" Kedua, "Hai saudaramu ada di mana?" Itu sangat dijelaskan jelas sekali di buku Roma. Pasal 1 sampai pasal 8 itu adalah panggilan Tuhan untuk keselamatan. Tetapi pasal 12 sampai 16 itulah panggilan kita untuk saling mengasihi gereja, mempertontonkan, memperhidupkan Tuhan melalui diri kita. I think this is important. It's short, tapi tolong dicernakan, ya, direnungkan bahwa ternyata kedaulatan Allah adalah untuk merubah kita serupa dengan Dia. Itulah hal yang mulia, itulah yang diutarakan oleh Petrus waktu dia menulis 1 Petrus, 2 Petrus. Semoga sharing ini bisa berguna. Saya lebih condong kalau tidak keberatan, Pak Pendeta, Pak Sitorus, saya kasih 3 orang menanyakan, kita sharing melalui tanya jawab. Ibu Yutinus setuju begitu? Ya. Oke. I'm done. Sekarang saya terserah kedengar untuk share. Tapi saya jangan diuji Alkitab ya, saya bukan Alkitab. Kalau mau diuji tanya Pak Sitorus itu yang lebih tahu. Oke, terima kasih. Ya. Oke, puji Tuhan. Shalom Pak Tahir, terima kasih. Puji Tuhan. Jadi kita dengar sendiri ya. Saya jadi merinding juga nih, karena biar bagaimanapun firman Tuhan yang telah menampar, mendisiplin Pak Tahir, hari ini menampar dan mendisiplinkan kita tentang kedaulatan Allah, tentang penghakiman yang paling mengerikan. Karena penghakiman Allah itu nggak ada U-turn ya Pak ya. Begitu dihakimi, that's it. Kalau penghakiman manusia Pak ya, bisa negosiasi ya, ada negosiasi. Saya juga dari Gajah Mada, jadi kita kadang-kadang Gajah Mada jadi malu Pak. Kalau bilang dari Gajah Mada ditanya, ijazahmu asli nggak? Aduh, ini gara-gara. Oke, kita bersyukur untuk firman Tuhan. Memang Pak Petrus, waktu dibilang Petrus, orang salah mengerti. Petrus yang diagungkan, salah satu tetangga kita. Bukan Petrus yang diagungkan, tapi Petra, Kristus yang diagungkan. Ini yang salah. Petrus adalah salah satu batu yang dibentuk Tuhan untuk mendirikan gerejanya. Itu bisa Petrus, bisa Paulus, bisa Pak Tahir, bisa siapapun yang mengaku Kristus sebagai juru selamat. Puji Tuhan. Bapak Saudara, sesuai dengan permintaan beliau, kita kasih 3 orang pertanyaan, satu persatu aja. 3 yang bertanya. Pertanyaan pertama, ingat ya, pertanyaan, bukan kesaksian, bukan sesuatu apapun doa, hanya pertanyaan. Ingat ada prinsip dari sekolah kita dulu, malu bertanya, sesat di jalan. Tapi banyak bertanya, lama di jalan, Pak. Oke, saya beri kesempatan, siapa yang mau bertanya, silakan. Selamat pagi, izin bertanya dari Tagor. Selamat pagi. Ya, sebentar, ada satu namanya Tagor ya. Ya. Pak Tagor dari mana, sebutkan, silakan langsung. Saya Tagor dari Jakarta. Selamat pagi Bapak Tahir, Bapak Sitorus juga. Ya. Ya, singkat saja tadi kedaulatan, mengutamakan kedaulatan Tuhan ya. Pak Tahir, terima kasih luar biasa. Pertanyaannya sederhana saja. Terkadang kita ini tergoda untuk hal-hal yang meniadakan atau bersyukur ya, hal sederhana bersyukur. Bagaimana cara kita mengatasi supaya tetap mengutamakan kedaulatan Tuhan dan tidak melupakan untuk ucap syukur. Itu saja yang sering mengganggu kadang-kadang di perasaan kita. Kapanpun dia bisa muncul karena kadang-kadang ego kita yang duluan muncul. Itu saja. Terima kasih Pak Tahir.
Silakan Pak Tahir. Saya sharing Pak, tidak akurat bahwa kita mudah ya, memberikan ucapan syukur pada Tuhan, di mana Tuhan mendengarkan doa kita. Saya ada permintaan ini, Tuhan jawab. Saya ada permintaan itu, jawab. Dan jawabannya memuaskan. Sehingga kita mudah keluar dari mulut kita, ya. Kita bersyukur. Saya, mohon maaf ya, saya punya beda pendapat doa saya dengan doanya Pak Mokhtar Yadi. Saya hadir kalau di rumahnya Pak Mokhtar, makam. Saya mau dengar dia doa apa. Nah, doanya demikian. Tuhan, terima kasih untuk makanan ini yang kau berikan, ya. Terima kasih penjagaanmu, perawatmu selama ini, maka kita bisa aman lewati masa-masa ini. Saya renungkan doa ini. Saya mempunyai beda pendapat. Kalau doa kita selalu demikian, kita sebetulnya secara tidak sadar, kita menempatkan Tuhan kita itu sebagai kayak tepekong. Orang kalau ke kelenteng ya, rata-rata mintanya itu, ya. Lalu ada yang dikabulkan, ya. Kalau dikabulkan nanti pulang dia nanti ada sumbangan ke kota ya lebih banyak ya karena Tuhan memberikan dia damai. Itulah rata-rata juga doa sebagian komsale sebagai jemaat. Saya renungkan hal ini sangat dalam, Pak. Saya tidak mengatakan doa saya baik ya Pak ya, tapi saya punya doa yang berbeda. Tiap pagi saya juga bangun pagi. Pertama itu saya terima kasih dulu. Saya tidak ada pikiran lain. Just open my eyes. Keluar dari mulut saya Tuhan bersyukur hari ini. Lalu saya mulai sharing sama Tuhan. Tuhan, saya begitu appreciate ya, the salvation, keselamatan yang sempurna. Salvation yang sempurna yang kau berikan ke saya. Sehingga hari ini saya bisa mengetahui ya, apa yang saya harus lakukan yang berkenan di hadapan engkau. Saya harus mampu, para jemaat, harus mampu mengatakan Tuhan, ya, I'm one of the lover of God. Ya. Sehingga apapun Tuhan yang kau harapkan, ya, semoga hari ini saya bisa lakukan dan berkenan di hadapanmu. Doa saya agak terbalik ya. Saya agak malu ya, jujur kalau doa sama Tuhan ya. Karena malam saya doa syafaat ya. Saya kalau malam selalu doa berlutut. Saya tidak berani duduk kalau malam selama puluhan tahun. Dan saya banyak doakan, bukan doaan kerjaan, lebih banyak doakan individual. Karena saya ngurusi begitu banyak ya. Dan biasanya urusan ke tempat saya itu masih tempat yang urusan yang tidak enak gitu, yang bukan yang smooth ya, yang mesti yang berat-berat yang diserahkan ke saya. Dan I need the grace ya, saya perlu kasih karunia khusus ya untuk menghandle. Ambil contoh misalnya orang sakit, yang dibawa ke tempat saya pasti yang sudah babak belur, stadium 4 lah ini. Orang batuk nggak cari saya, ya orang masuk angin nggak cari saya, tapi saya dikasih yang berat. Nah itulah beban bagi saya adalah suatu pressure, karena kalau orang ini sembuh, saya suka cita. Tapi kalau dia tidak sembuh, saya ikut tenggelam di dalam perasaan sedihnya. That's my life, you know. Tapi saya selalu graceful bahwa Tuhan masih memberikan saya suatu amanat, suatu kesempatan untuk saya bisa melayani. Seperti persis ya, adalah di 2 Korintus pasal 8 pasal 9 mengatakan kepada siapa dia berikan lebih banyak dan kepada siapalah dia tuntut lebih banyak. Jadi saya tidak komplain. Saya bisa mengeluh Tuhan, ini gimana kok ini lagi itu lagi. Saya anggap itu grace. Itulah, saya jujur ya, saya tidak berani di hadapan Tuhan atau saya merasa shameful kalau hari ini saya doa sama Tuhan, berkatilah usaha A, B, C, D, F, G. No, saya tidak mampu membuka mulut saya. Saya lebih baik saya doa kepada Tuhan ya, berkati saya. Berilah saya hari ini yang berkenan. Berilah saya arahan apa yang saya harus kerjakan supaya saya tidak jalan salah. Saya doa itu, saya doa arti gini, saya ingin membawa diri saya melekat kepada kehendak Dia. Ini yang saya tujukan. Itu membuat Tuhan, I'm with you. Saya melekat kepada dirimu. Saya tidak memisahkan diri. Karena begitu memisah kepada dirimu, saya tidak mampu berbuat apapun.
Jadi itulah sharing saya ya, bahwa kedaulatan Allah di atas diri saya rasakan ada different angles yang berbeda. Saya cari keberkahan Tuhan, saya ingin tahu apa Tuhan kasih saya amat hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini. Menarik sekarang adalah mendekati akhir tahun. Sebagai seorang pengusaha, pada akhir tahun selalu kita ada perasaan untuk menghitung bagaimana tahun ini pekerjaan saya, dagangan saya maju atau tidak maju. Which is normal, it is right. Tetapi bagi jemaat, sharing, it's a serious sharing. Akhir tahun Anda perlu ke hadapan Tuhan, juga perhitungan sama Tuhan. Apakah tahun ini saya berkenan? Apa tahun ini saya lebih banyak ngikut perintahmu? Apa tahun ini saya lebih banyak mengikuti perjalanan gerakan di Roh Kudus? Apa tahun ini saya menjadi salur berkat-Mu, menjadi channel of your distribution of your blessing? Apa kehadiran saya tahun ini? Berapa orang yang diberkati oleh karena kehadiran saya? Sebagai orang Kristen perlu ada perhitungan itu pada akhir tahun. Sehingga kita tidak menyalahgunakan, tidak mensia-siakan the grace of God. Kita bicara grace, bukan bicara Tuhan kasih kita uang, bukan kasih kita kerjaan. The grace adalah Tuhan memberikan kita kehidupan, Tuhan memberikan roh itu yang al-muhid, yang begitu limpah, yang tinggal di dalam diri kita, yang tidak akan meninggalkan kita. That is, kita perlu ada perhitungan. Dan encouragement saya hari ini adalah kita perlu perhitungan baik-baik di hadapan Tuhan. Selain kita perhitungan neraca kita, bagaimana Tuhan tahun ini, berapa orang saya yang punya salah, berapa orang saya yang melukai mereka, terhadap keluarga saya, apa saya cukup mengasihi keluarga saya, apa saya tidak hanya terbatas kepada keluarga saya, bagaimana saudara-saudara saya, bagaimana adik-adik saya, bagaimana kakak-kakak saya. Saya dengan gamblang, I'm doing it. Saya tidak munafik. Saya take care, saya ada 2 adik perempuan, only 2. Dan saya take care mereka. Saya take care turunannya mereka. Karena saya the only son and the eldest. Saya kira boleh tanyakan, orang bisa bersaksi. Jadi saya harus hitung terhadap istri saya, terhadap keluarga saya, I am okay or not. Lalu terhadap dunia, saya okay nggak? Bukan uangnya, tapi bagaimana Tuhan tahun ini? Apakah saya menginjil? Apakah kasih saya ke kaum saleh berkurang? Apakah saya masih bisa merawat jemaat? Atau saya merawat orang malang yang tidak percaya? Saya bisa memberikan kesaksian baik. Bapak-bapak, ibu-ibu perlu tahu, 280 juta penduduk Indonesia. Saya adalah satu-satunya orang yang telah terima suatu medali dari Presiden Palestina, yang namanya Abbas. Saya telah terima Merit of Palestinian. Saya diberikan medali itu. Abbas kirim jaksa agung, pagi menghadap Bapak Presiden, sore menganugerahkan saya the honor Merit of Palestinian. Saya ingin jelaskan kepada agama yang lain, I'm a Christian. Ada orang menganjuri saya, ini Tahir you paling bagus kalau you berubah agama. Saya bilang, bagi saya agama tidak terlalu penting. Yang penting itu ibadah saya. Ibadah itu yang terpenting. Kita perhitungkanlah pada akhir tahun ini bagaimana ibadah kita. Untung atau rugi. Saya kira sharing saya Pak Tagor sampai sana saja. Mungkin pertanyaan kedua. Oke, puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Pak Tahir. Ya, terima Kita kasih. akan pertanyaan kedua Pak Andre dari Solo. Saya sudah karena dia udah angkat. Silakan Pak Andre dari Solo. Saya menanyakan apa bedanya kedaulatan Tuhan dan skenario Tuhan atas diri Petrus dari seorang yang pernah jatuh menyangkal Tuhan sehingga sampai masuk Yohanes pasal 21 dan bisa menulis 1 Petrus pasal 1 dan 2 Petrus. Terima kasih, kami tunggu jawabannya. Ya, saya pikir justru ini orang Solo ya, karena saya orang Solo loh Pak, ya saya tengah orang Solo. Saya asli Solo, saya bukan Klaten, ngaku Solo. Ibu saya di tengah kota Solo, yaitu di Pasar Gede Pak ya, depan Lonceng itu Pak ya. Jadi saya orang Solo, ibu saya Solo, ayah saya Surabaya. Jadi saya tidak di pinggiran Pak ya. Kalau sekarang orang Kertosuro bilang Solo, gitu. Nanti pelan-pelan Jogja juga bilang Solo.
Saya di tengah kota, Pak. Oke. Begini, Pak, kedaulatan Allah tidak bisa dibedakan, tapi dia melengkapi, Pak, Petrus. Kalau bukan kedaulatan Allah, Petrus akan jatuh, Pak. Dia menghadapi begitu bahayanya, gitu. Dia hebat, Pak. Terakhir masih Tuhan lakukan mujizat terakhir itu kupingnya orang itu disembuhkan. Ya. Petrus sekarang menunjukkan hebatnya, dia pakai pisau dia hantam itu kupingnya. Itu mujizat terakhir ya yang Tuhan lakukan. Ya, orang tanya mujizat terakhir apa? Yaitu kupingnya ditempelkan kembali. Tetapi ya saya inginkan kasih tahu kalian, Petrus mempunyai sejarah khusus di dalam hidup manusia, sejarah manusia. Tidak ada satu orang bisa seperti Petrus. Saya tunjukkan satu contoh. Waktu di laut, ya, Tuhan jalan di laut, ya, ada di Danau Galilea. Petrus tanya sama Tuhan, Tuhan, saya juga ingin turun jalan. Dan Tuhan bilang silakan. Lalu dia turun jalan, dia takut, hampir tenggelam. Dan Tuhan pegang tangan dia. Dia is the only person in the history of humans yang pernah dipegang tangannya oleh Tuhan di waktu paling bahaya. Oleh Petrus. Menarik ini kalau lihat Petrus. Tidak ada orang tadi dia. Tuhan waktu mau naik kayu salib, Tuhan menoleh kembali melihat Petrus. Petrus, saya kira tolehan Tuhan itu akan tergores seumur hidupnya Petrus di dalam hati dia. Dia remember bahwa waktu dia begitu lemahnya, Tuhan begitu memulihkan. Malah dia kebutuhan Tuhan kasih tahu kawasan Maria Magdalena, berilah tahu kepada Petrus dan saudara-saudaranya. Dia begitu spesialnya, itu semua pengaturan Tuhan atau kedaulatan Tuhan. Lalu timbullah Yohanes pasal 21. Itu yang sangat mengharukan. Tiap kali saya baca 21 ya, saya seakan dihadapkan suatu penghakiman. Do you love me more than this? Apa engkau mengasihi aku lebih dari semua sesuatu ini? Mungkin Tahir telah memiliki harta. Mungkin memiliki keluarga yang baik. Mungkin telah menikmati hidup ini secara material. Apakah Tahir yang mengasihi aku lebih dari ini? That's always the question. Ditujukan ke saya dan ditujukan kepada kalian. This is very touching. Dan Tuhan menurunkan dia punya status. Dari pertanyaan agape 2 kali, dia turun menjadi filio. Tapi Petrus tidak mau. Petrus merasa Tuhan, jangan turunkan permintaanmu. Engkau demand tetap harus yang tertinggi. Saya yang akan climbing, saya yang akan mendaki kepada standar yang Tuhan berikan. Inilah Petrus. Jadi ada baiknya ya, kita banyak orang Alkitab yang ahli, karena senang baca Paulus. Karena Paulus ada 14 ya, kalau termasuk Ibrani itu 14 buku. Ya. Tapi kalau kita mau bicara mengenai potret kehidupan kita hari ini, mungkin Petrus perlu dibaca. Ada lemahnya, ada kuatnya, tapi dia tidak pernah mengurangi kasih dia kepada Tuhan. Itulah jawaban saya. Matur nuwun, Mas. Terima kasih Pak Tahir, matur nuwun. Ada lagi satu lagi pertanyaan terakhir. Satu lagi pertanyaan, wah ini setiap ada jawaban menampar kami kembali Pak Tahir. Puji Tuhan, biar Roh Kudus memimpin. Benar. Kayaknya orang bilang, wah easy mah, Pak Tahir ngomongnya easy, wah konglomerat. Siapa bilang? Bapak lebih, empatinya lebih dalam. Kadang-kadang kita sampai membawa ke dalam lubuk hati ya, ada orang yang stadium 4. Baik, satu kali lagi, siapa silakan unmute pertanyaan ya. Kayaknya mereka semua pada diam Pak, karena kita sadar Tuhan telah mengusir kita. Ya, silakan. Dari mana Pak? Halo, dari mana nih? Di sebelah. Halo. Ini namanya Rita ditulis, bukan ya? Ada pertanyaan? Siapa ya? Tadi mungkin kepencet. Silakan di unmute. Sudah tidak ada lagi. Halo. Iya, Pak Budi. Silakan Pak Budi. Dari mana Pak? Ya, saya dari Samarinda Pak. Puji Tuhan. Silakan langsung pertanyaan Pak. Ya, saya mau tanya buat Bapak Tahir Pak. Saya mau tanya, mungkin Bapak bagaimana hubungan sama Tuhan yang menyediakan waktu dan keluarga
kesaksiannya lewat hidup Bapak gitu Pak. Selama ini menuju sampai sekarang sangat lebih dalamnya gimana supaya kita lebih tahu Pak tentang pelayanan Bapak juga sekalian gitu Pak. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Silakan Pak Tahir. Ya, Amin. terima kasih Pak Budi. Ini pertanyaan klasik ya. Seringkali orang menanyakan, Pak Tahir, you orang sibuk, orang kerja, you gimana memisahkan waktu, kapan you melayani, dan kapan you baca Alkitab, dan kapan you kerja. Saya harus mengkoreksi ini. Saya tidak pernah memisahkan bahwa ini waktu kerja, ini waktu doa, dan ini waktu persembahan, waktu kita melayani. It's a mix di dalam darah daging saya. Example-nya begini. Seringkali malam jemaat saya, gereja saya, itu malam telepon saya. Mungkin jam 7, jam 8. Saya tidurnya pagi ya, tidak lebih 9. Memberitahukan ada kabar buruk. Ini ada seorang komisaris kabar buruk. Dan saya tidak menunggu. Saya tidak menjawab bahwa, oke, ini sudah malam, besok aja. Tidak. Saya bikin satu kesaksian ya. Satu hari malam saya ditelepon oleh panatua gereja saya bahwa ada seorang anak muda, kira waktu itu mungkin umur 20 atau mungkin kurang. Kejadian aneh ini begini, namanya David. Dia ini gagal ginjal, cuci darah. Dia rasanya yatim, dipiara oleh pamannya, angkelnya. Karena cuci darah itu menurut pengetahuan saya, dialisis itu 1 minggu 3 kali. Sekali kira-kira 3 jam, 4 jam. 1 bulan bisa kos kira-kira 6 juta rupiah 1 bulan. Satu hari anak-anaknya pamannya atau sepupu dari David ini beritahu ayahnya, karena ayah kita juga hidup kita ini tidak berlimpahan, tapi kita tanggung tiap bulan itu 6-7 juta. Kita berat nih. Ayah menerima, ya, ayah mengetahui. Lalu dia beritahu kepada David, anak muda ini. Dia bilang, mulai hari ini saya tidak bisa memberikan Anda cuci darah. Dan David ini anak baik, dia terima nih. Oke. Dia sadar bahwa mungkin 1-2 minggu lagi dia akan meninggal karena keracunan darah, ya, tidak lagi dibasuh. Dalam keadaan ini, bagaimana saya ditahu berita ini sampailah kepada panatua saya di gereja saya, dan dia juga tidak terlambat, dia kasih tahu saya mohon Tuhan ampunin, saya juga tidak terlambat. Saya langsung respon. Saya renungan kasus ini ya, saya ada rasa takut. Kalau saya jawab aja bahwa aduh saya lagi sibuk ya, nanti mungkin beberapa hari lagi kasih tahu saya, anak ini sudah meninggal. Tapi saya respon seketika. Saya kasih tahu gereja dulu. Oke, you kasih dia dialisis, sekarang saya tanggung jawab. Saya bayar. The story doesn't end that way. Saya bawa dia ke Cina waktu itu. Saya atur pencangkokan dan sukses. Saya bawa 6 orang, saya bawa sendiri, 3 orang meninggal, 3 orang sukses. Yang sukses sekarang 2 juga sudah meninggal karena sudah 15 tahunan ya. Anak ini masih hidup nih, David. Lalu saya saksikan David nikah, saya saksikan dia sedang kerja di bank saya karena dia kan orang yang operasi ginjal takut kena infeksi. Dan rutin dia datang ke rumah sakit Mayapada untuk periksa ulang. Jadi saya diberitahu dari rumah sakit, tadi David datang, obatnya Prograf semua dimakan, normal is good. What is the point? The point adalah gini, hidup kita tidak bisa ya bilang, ini jam ini saya baca Alkitab, jam ini saya kerja, jam ini saya melayani Tuhan. No. It's a mixture. Dia sudah menjadi satu kesatuan dalam hidup kita. Waktu kita kerja, kita juga bisa melayani Tuhan. Waktu kita melayani Tuhan, kita juga bisa kerjakan yang lain. That is a mixture. Dia telah menjadi satu kesatuan di dalam pembentukan saya, diri saya. Jadi saya melayani Tuhan tidak ada waktu, tidak ada times ya. Tidak bilang ini jam ini kliwon, ini tidak. No. 24 hours a day, 6 days a week, 30 days a month.
itulah yang saya jalankan by God grace ya, dengan segala kasuruhan. Jadi saya juga baca Alkitab di kantor, baca Alkitab ya. Kantor saya ada Alkitabnya. Ya ada satu, saya taruh di sana. Kalau saya pas luang, nggak ada appointment, saya baca-baca aja. Apa aja saya baca, gitu. Saya ada orang yang senang baca Alkitab. Jadi saya baca apa aja. Mau baca Hebrew oke, mau bicara kelimpahan seorang raja di buku Injil Matius, saya oke. Gitu. Saya bisa baca kelimpahan seorang hamba di dalam buku Markus, saya juga bisa baca. So tidak ada perpisahan, perbedaan. Jam ini saya tidak mau melayani Tuhan ya, saya harus kerja. No. Jadi a lot of things. Jadi saya begitu mix ya. Ada pressure nggak? Of course ada pressure. But saya pakai kata-kata Paulus. The grace is sufficient. Kasih karunia cukup saya pakai. Itulah kata-kata yang diutarakan oleh Paulus. Saya juga ini sharing dengan kalian. The grace is sufficient. Kasih karunia Tuhan itu cukup kita pakai. Mungkin itu yang saya sharing, bahwa saya tidak mixture ya. Baca Alkitab saya oke, gitu. Lalu kerja saya oke ya. Saya rajin kerja, saya disiplin kerja. Saya tidak hang out ya. Saya malam sore saya udah pulang. Karena saya ke kantor pagi ya. Mungkin Pak Cu bisa bikin kesaksian saya. Karena lebih pagi dari sekretaris ya. Jam 7.30 lampu masih mati di kantor. Saya buka lampu saya masuk. Saya pulang jam 4 gitu. Saya pulang karena that's the only time saya bisa makan bersama keluarga saya. Karena kalau saya pagi bangun, istri saya pun belum bangun tuh, gitu. Kalau saya makan malam nggak pulang makan, saya miss dengan saya punya makan malam dengan istri. Setelah makan malam dengan istri, dengan cucu dan anak saya mulai lihat berita. Saya lihat 2 jam berita. Saya lihat BBC, saya lihat CNN, saya lihat Fox, saya lihat Al Jazeera International. Ya. Saya mengetahuilah kurang lebih apa yang terjadi di dunia ini. Jadi poin saya begini, bahwa kita hidup ini bukan di kota-kota. Saya pernah lihat orang Arab terkenal di sana, orang terkaya, Prince Awalid. Dia bilang sama saya, Jumat dia nggak kerja. Jumat itu seharian dia taken hal-hal yang sosial. Ya dengerin aja. Tapi kita sebagai orang Kristen tidak demikian. Karena Roh Kudus tidak datangnya periodik. Dia selalu tinggal di dalam diri kita. Dia selalu yang menggerakkan kehidupan orang Kristen. Inilah the function of the Holy Spirit ya. Roh Kudus itu. Begitu limpah ya. Saya bersuka cita ya bahwa 2000 tahun yang lalu ada orang Yahudi yang bernama Yesus. Dia dilahirkan di sana. Lalu dia disalib dan dia mati dan hari ketiga dia dibangkitkan. Saya kasih tahu kalian, tidak ada hubungan sama kita. Bersyukur hubungannya ada demikian. Dia telah dibangkitkan menjadi Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita. Kalau Tuhan tidak dibangkitkan, seperti Paulus mengatakan di pasal 15 1 Korintus, maka hidup kita akan sia-sia. Untung Tuhan dibangkitkan. Dan dia tidak hanya dibangkitkan, dia menjadi roh itu dan tinggal di dalam diri kita, yang tidak akan meninggalkan kita. That is the combination, hubungan yang tererat bahwa Tuhan ada di dalam diri kita. That is so beautiful. Semoga roh ini juga di dalam diri kalian. Roh ini biarlah roh ini hidup. Roh ini biar roh ini yang organik, yang akan mengatur kehidupan kita sampai satu hari kita bertemu dengan Tuhan. Mungkin Pak Sitorus, is enough? Oke, puji Tuhan. Terima kasih semuanya. Jadi sebelum saya serahkan ke Ibu Yustin untuk ada yang mimpin doa syafaat, mungkin closing statement Pak dari kedaulatan Allah, ke penghakiman, bagaimana bersyukur. Mungkin silakan Pak closing statementnya untuk firman Tuhan hari ini. Ya, saya juga menjawab ini waktu saya ditanya oleh wartawan Desi Anwar. Desi Anwar mengatakan bahwa Pak Tahir, how you want to be remembered upon your departure. Artinya, kalau meninggal apa yang perlu diingat? Saya jawab kata Desi Anwar. Saya bilang, I have nothing.
to be remembered. Saya tidak sesuatu kelebihan untuk diingat. Tetapi saya mau lihat 3 hal. 1, saya mau lihat ibadah saya lulus. Saya secara dunia pendidikan saya oke. Tetapi saya mau oke juga di dalam rapor saya yang saya akan bawa ke hadapan Tuhan. Saya mau make sure bahwa rapor itu lulus. Kalau itu saya tidak bisa make sure, saya akan menghadapi bencana. Celakalah saya. Mungkin saya sukses di dunia mungkin, but it's not value. The value is waktu saya bawa rapor ke hadapan Tuhan dan Tuhan mengatakan, Tahir, you pass. That is the first one. The second one, saya mau lihat anak-anak saya baik. Saya jujur tidak pernah saya doakan anak saya, tidak pernah. Anak saya ini, saya juga punya anak lagi Mas Ardo, ini biar makmurah ya kayak no. I never pray for them. It is not a good prayer. Dan saya yakin Tuhan tidak akan dengar. Tuhan bukan tepekong yang bodoh, Tuhan penuh hikmat. Dia tidak akan dengar doa begitu. Saya hanya harapin anak-anak saya, turunan saya baik. Itu baik aja. Menjadi orang baik, orang righteous. Karena Anda tahu ya, waktu Paulus beritahu kepada murid siapa itu? Bukan Timotius ya. Dia kasih tahu Timotius, jangan biar orang meremehkan Anda karena mudah. Tapi ada 5 hal, ucapanmu, kelakuanmu, dan kekudusanmu harus menjadi teladan. Ya, itulah saya harapin anak saya. Ketiga, ini doa saya. Saya bilang saya harapin dalam hidup ini, oleh karena kehadiran saya, ada berapa orang yang diuntungkan, berapa orang yang dapat supply dari saya. Saya cuma doa demikian. Karena nilai, saya mau tekankan, nilai seorang Kristen secara Alkitab, bukan karena Tahir. Kita baca 1 Tesalonika, pasal 2. Paulus mengatakan demikian, hai orang Tesalonika, kalian adalah kebanggaanku, kalian adalah pahalaku, kalian adalah sukacitaku. Ini menarik jawaban ini. Artinya bahwa nilai dari orang Kristen bukan atas diri dia, tapi atas hubungan dia dengan orang lain. Inilah yang menjadi nilai di mata Tuhan. Maka Paulus mengatakan, hei orang Tesalonika, kalianlah kebanggaanku, kalianlah yang saya banggakan, kalianlah sukacitaku, dan kalianlah pahalaku. Itulah nilai orang Kristen. Jadi doa saya, harapan saya, jadilah saluran berkat Tuhan di atas bumi ini. Sedikit banyak, itu adalah semua pengaturan. Kita Tuhan menempatkan kita di dalam bus yang berbeda, sesuai 1 Korintus pasal 12. Semua kategorinya ada berbeda-beda. Tidak bilang mata lebih tinggi dari kaki dan kaki kita. It's very clear, itu adalah suatu teologi yang dijelaskan di 1 Korintus pasal 12. Semoga Tuhan memberkati, jadilah berkat salah berkat. Biar Tuhan dimuliakan atas diri kita, biar orang lihat kita bisa melihat ada potret Tuhan Yesus Kristus atas diri kita. Terima kasih kepada Justinus, itu sister, dan kepada Pak Sitorus. Orasbah atau Marjua-jua? Matur suwun sangat. Nah, itu Toba atau itu Karo? Toba, Porsea. Oh ya, jadi Orasbah. Saya adalah Marjua karena saya dari Sinabung. Oh, nama keluarga saya diberikan oleh Bupati sana, saya memilih Ginting. Ya, saya memilih nama Ginting dan saya sudah bayar uang adatnya sudah bayar. Dan saya sudah dirayakan. Saya sudah itu penganugerahan itu Ginting ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan memberkati kalian semua. Jadi berkat. Baik. Dan saya pamit ya, Justinus. Baik, sebelum itu Pak Justinus, Bu Justin, silakan biar ada doa sebentar nanti Bapak closing in prayer Pak ya. Silakan Bu Justin. Non me Pak. Oh ya, biar pendeta aja. Justin aja, you pray for. Oke. Thank you. Baik, kita bersyukur
kita diberkati dengan luar biasa kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada setiap kita. Sampai detak jantung kita berhenti, bagaimana doa kita, bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Pak Tahir yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak dalam segala apapun yang Bapak kerjakan, dalam pelayanan Bapak, dalam keluarga, dan dalam usaha pekerjaan Bapak. Tuhan memberkati, dan kita akan mengakhiri ibadah kita di doa pagi Anastasis pada pagi hari ini, dan kita akan menutup dengan doa syafaat dan diakhiri dengan doa berkat nanti oleh Bapak Gembala, Bapak Nathanael Yedija. Dan untuk itu saya akan memimpin untuk doa syafaat. Kita berdoa. Segala kemuliaan, segala puji dan syukur